Shalom, saya Joinda Tafuli akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan gereja pada abad ke-19. Tokoh yang pertama yaitu George Muller tahun 1805 sampai 1898. George Muller sebagai tokoh iman yang luar biasa. Melalui hidupnya, karya dan kuasa Tuhan dinyatakan. Pada zamannya, pada abad ke-19, persoalan anak-anak yatim piatu merupakan masalah sosial yang serius di Inggris. Pelayanan Muller yang kemudian dikenal di seluruh dunia sebagai Bapak Yatim Piatu. Selama hidupnya, Muller mendirikan 117 sekolah yang mendidik lebih dari 120.000 anak muda dan yatim piatu. Dan ia tidak menganggap semua ini luar biasa, tetapi semua itu karena ia menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Ia menjadi gembala di Bethesda Chapel di Bristol. Kisah hidup George Muller ini sangat luar biasa. Bahkan sebelum ia lahir, banyak kisah hidup yang dapat diingat sebagai sebuah sejarah. Panggilannya untuk melayani Tuhan tidak setengah-setengah. Ia memulai pelayanannya dengan sebuah tekad yang hebat. Di dalam perjalanan pelayanannya, banyak hal-hal dan kesulitan-kesulitan hidup yang harus ia jalani. Namun, iman percayanya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Panggilannya begitu kuat sehingga itu mengalahkan segala tantangan yang harus ia hadapi. Muller adalah salah satu tokoh dengan iman yang patut diteladani. Iman yang betul-betul bergantung sepenuhnya pada Tuhan sebagai sumber kehidupan manusia. Iman yang berdampak besar tak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia sekitarnya. Inilah iman yang berdampak pada dunia sampai hari ini. Dan yang luar biasa, semua itu masih berdampak sampai hari ini. Yayasan George Muller menerima dana dari segala penjuru dunia hampir setiap hari dengan cara yang sama, dengan doa tanpa mengadakan acara penggalangan dana. Tokoh yang kedua yaitu Charles Haddon Spurgeon pada tahun 1834 sampai 1892. Khotbah-khotbah Spurgeon dikenal luas dan sangat kontroversial. Salah satu khotbah yang terkenal berjudul Baptismal Regeneration dan sebuah artikel berjudul Downgrade. Pada tanggal 5 Juni 1864, Spurgeon berkhotbah dengan judul Baptismal Regeneration yang membahas ajaran Anglikan mengenai kuasa sakramen baptisan anak, dan hasil tulisan dari khotbah tersebut terjual sebanyak 350.000 kopi. Sedangkan kontroversi Downgrade dimulai pada tahun 1887 saat Spurgeon menerbitkan rangkaian artikel yang menyatakan bahwa pemikiran evolusioner dan teologi liberal akan menghambat kemajuan gereja. Tokoh yang berikutnya yaitu Hudson Taylor tahun 1832 sampai 1905. Taylor mendapatkan kesempatan untuk melakukan penginjilan di Cina. Ketika Taylor mulai melakukan penginjilan, masyarakat Shanghai tidak memperhatikan pesan yang ia sampaikan. Mereka jauh lebih tertarik pada acara berpakaian dan cara hidupnya. Keadaan ini membuat Taylor sadar bahwa hanya ada satu cara untuk bisa melakukan penginjilan di daerah ini, yaitu dengan menjadi orang Cina, yaitu mengikuti cara berpakaian dan kebudayaannya. Perjalanan yang harus ia tempuh bukanlah suatu perjalanan yang mudah karena selain melakukan penginjilan, Taylor juga melakukan praktek pengobatan dan ia pun harus bersaing dengan dokter lokal. Masalah keuangan tetap menjadi beban utama Taylor sehingga ia tetap mengharapkan kiriman dana dari Inggris. Usaha-usaha misinya pun tidak sia-sia. Sekalipun tidak selalu berjalan mulus, tetapi pada akhirnya menghasilkan suatu buah yang indah. Dia berhasil mendirikan China Inland Mission yang terbentuk pada tanggal 25 Juni 1865 yang tujuannya untuk menjangkau jutaan orang-orang Cina yang berada di daerah terpencil. Dikarenakan oleh begitu banyak orang-orang Cina yang harus dijangkau dengan pekerjaan penginjilan, Hudson Taylor mengeluarkan suatu peraturan yang dianggap radikal, yaitu ia mengirim misionaris wanita yang belum menikah masuk
ke pedalaman, suatu kebijaksanaan yang dikritik oleh banyak misionaris-misionaris. Tetapi keberanian Hudson Taylor tidak mengenal batasan. Gaya kepemimpinan dan idealismenya yang tinggi menciptakan ketegangan antara perwakilan CHIM di London dan di Cina. Perwakilan di London berpendapat bahwa Hudson Taylor memimpin secara otokratis, sedangkan ia berpendapat bahwa ia hanya melakukan apa yang terbaik untuk pekerjaan. Perwakilan di London berpendapat bahwa Hudson Taylor memimpin secara otokratis, sedangkan ia berpendapat bahwa ia hanya melakukan apa yang terbaik untuk pekerjaan penginjilan itu dan menuntut komitmen yang tinggi dari anggota-anggotanya. Cara bekerja Hudson Taylor yang sangat melelahkan ini baik di Cina maupun di luar negeri, yaitu Inggris, Amerika, dan misionaris-misionaris, tetap dilakukan meskipun dengan kesehatan yang tidak baik dan bergumulan dengan depresi karena kehilangan istri pertama dan anak-anaknya. Prinsip kerja dan rasa percaya dari Hudson Taylor yang penuh kepada Tuhan menjadikan CHIM berkembang dan maju meskipun tidak pernah meminta bantuan dana. Hal ini menginspirasi ribuan orang untuk meninggalkan kenyamanan di dunia barat dan pergi membawa pesan kekristenan menuju ke pedalaman Cina yang luas dan yang belum pernah dijangkau. Tujuan dari misinya adalah untuk membawa kabar Injil ke tempat di mana Injil belum pernah dikabarkan sebelumnya. Meskipun pekerjaan misi di Cina ini sangat terganggu dengan pengambil alian kekuasaan oleh Partai Komunis di Cina tahun 1949, CHIM terus melakukan pelayanan sampai hari ini di bawah nama Overseas Missionary Fellowship International atau OMF. Talentanya untuk menginspirasi banyak orang untuk menyerahkan diri dan harta benda mereka kepada Kristus sangatlah mengagumkan. Hudson Taylor dikenal sebagai seorang pendoa. Ia belajar mengenai kuasa doa melalui ibu dan kakak perempuannya. Ia juga dikenal sebagai orang beriman. Dia menyatakan bahwa dirinya hanyalah pelayan dari Allah yang setia. Kesimpulan dari materi ini yaitu dari ketiga tokoh ini, yaitu Spurgeon, Miller, dan Taylor, mereka saling mempromosikan pelayanan masing-masing melalui doa, pemberian uang, dukungan pribadi, dan keterlibatan. Mereka menjadi tiga serangkai tokoh iman yang penuh kuasa di abad ke-19. Pengaruh mereka menyebar sampai abad ke-20 dan berlanjut sampai abad ke-21. Dalam pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh mereka juga melalui berbagai masalah yang terjadi, tetapi mereka masih bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan tak henti-hentinya untuk tetap berusaha dan pada akhirnya berbuah manis dan dikenang oleh banyak orang masyarakat yang merasakan perjuangan mereka. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.